Selamat siang, Selamat, Ci Susi. halo, selamat siang juga Bapak Ibu dan juga saudara-saudari Sedharma, beserta dengan seluruh sahabat yang saat ini sedang bersama dengan kita. Pertama-tama terima dulu salam damai dari saya Suki Hotu Namo Buddhaya. Dan tentunya saya juga mengaturkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya buat jutaan pemirsa yang sudah menanti saya bersama dengan Pak Roy. Karena ternyata terjadi sedikit challenge buat kita untuk bisa reconnect kembali. Namun itu tidak menjadi soal karena saat ini kami sudah bersama dengan Bapak dan Ibu. Tetapi kalau Bapak dan Ibu melihat, tentunya ini kok Susi sendiri gitu ya. Karena memang ternyata tidak mudah loh Bapak Ibu dan saudara-saudari saudara untuk kita melakukan talk show seperti ini. Dan baru sekali ini saya mencoba menyesuaikan diri dan kita akan sama-sama melihat hasil dari hasil percobaan perdana ini ya. Seseorang yang berhasil saya undang untuk menjadi narasumber di talk show kali ini. Ternyata beliau bukan orang biasa, cia, bukan orang biasa ya. Kalau saya boleh memperkenalkan sekilas ya, yang saya tahu beliau ini memang dari dulu senang banget dengan yang namanya kegiatan olah fisik, olahraga. Mau dari wushu ya, basket, voli, apalagi ya, saya nggak tahu dia bisa atau tidak, tetapi yang jelas itu beliau memang benar-benar ini ya, apa namanya tuh semua kegiatan fisik itu bisa lari tuh. Dan yang terakhir mungkin hampir 10 tahun atau lebih, beliau memang sangat intens sekali melakukan yang namanya meditasi dan yoga. Makanya topik hari ini menarik sekali. Apa korelasi antara olahraga dan olah batin? Karena seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu, semua dari kita setiap hari pasti melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan olah fisik. Ya, bisa jadi olahraga, bergerak, masak, ya kan kita melakukan segala pekerjaan yang melibatkan fisik itu bisa juga termasuk olahraga kecil. Nah, saya tentunya akan langsung mengundang beliau, benar nggak sih? Tetapi kalau misalnya ini Bapak Ibu tahu nggak ada di mana dianya? Coba, saya pengen tahu Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti dengan kita, ini Taroy sekarang ada di mana? Bisa diketikkan komennya atau Bapak dan Ibu yang saat ini sedang bersama dengan kami. Saya saat ini posisinya ada di Cetia Manyasika, ada di Jakarta. Saya sapa dulu beliau ya. Nah, dalam hitungan ketiga yuk kita sama-sama hitung, jadi supaya kita tahu keberadaan beliau. Oke? Boleh? Satu, dua, tiga. Pak Roy. Halo, Ci Susi. Sebenarnya udah muncul dari tadi, tapi karena kita berbeda tempat, nah tampilan yang Bapak Ibu lihat kan sekarang seperti layaknya kita kayak zooman ya. Nah, jadi Ci Susi tadi mungkin bilang bahwa kita nggak ada tempat, tapi kan semua bisa melihat ada di dua tempat. Tapi sebenarnya karena kita beda di dua tempat, tapi kita bisa jadi kumpul gara-gara Zoom. Nah, intinya adalah video conference. Nah, mohon maaf juga karena kesalahan teknis tadi. Tapi dari Zoom yang seperti ini, kayaknya kan kalau kita dua window ini kita kurang enak ngomongnya. Lebih enak kalau kita ada di satu tempat gitu. Walaupun selama dua ini bisa aja saya pindah ke sini, tapi enaknya Cisusi yang masuk ke sini aja deh, kayak gitu. Jadi daripada saya yang datang ke sana, Cisusinya yang ke sini, ya. Jadi Bisa. kita pindahin Cisusi ke sini, bisa. Tapi syaratnya Cisusi sekarang harus duduk dulu. Duduk, ambil postur meditasi. Ambil postur meditasi. Katanya Cisusi rajin meditasi. Coba silakan Cisusi duduk, pejamkan mata, dan saya akan undang Cisusi ke tempat saya. Nah, kan? Cisusi kan ada di CPS Jakarta. Nah, sekarang kita mau undang Cisusi ke sini. Silakan Cisusi siap-siap. Dalam hitungan ketiga, oke, kita akan datangkan Cisusinya biar enak. Jadi layarnya satu aja, kayak gitu. Jangan dua-dua layarnya. Oke, dalam hitungan ketiga. Satu, dua. Salah ding. Hitungannya jangan tiga ah. Kecepatan. Hitungannya kita bikin 5. Oke. Siap. Hitungan kelima. 1, 2, 3. Asapnya udah ngebul. Nah, tinggal 4, 5. Oke. Sekarang ini udah muncul di sini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi lebih enak. Selamat datang di saung virtual. Nah,
di saung yang sederhana ini. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pernah nonton sering film apa, ketik di kolom komentar juga boleh. Ini adalah salah satu scene dari sebuah film. Nah, Justi ada di sana. Apa kabar Justi? Selamat datang di saung virtual. Ini saung virtual. Iya. Keren. Saya juga bingung ya kenapa saya bisa hadir di tempat dia begitu ya. Ajaib memang. Nah ini salah satu kelebihan yang ternyata dimiliki oleh Pak Roy. Setahu saya beliau ini IT related banget ya. Jadi memang paham dunia-dunia seperti ini ya, bukan dunia gelap. Baik, Pak Roy, saya manggil kok aja kali ya, soalnya masih muda, manggil bapak-bapak gitu. Pertama, saya mau hormat dulu ya. Ini suhu ya ceritanya sih. Hormatnya gaya boleh dihormat. Mesti begini dong saya. Wah, kayak orang Jepang nih. Banyak. Aduh. Misalnya ini topiknya kan menarik ya. Kenapa dipilihnya itu adalah topiknya olahraga dan olah batin. Nah, kita dengarkan dulu dari Roy-nya. Oke, terima kasih Susi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, kenapa hari ini kita mencoba mengangkat sebuah tema korelasi dari olahraga dan olah batin? Karena melihat dari perkembangan kondisi kita sekarang, terutama gaya hidup dan lifestyle kita, sekarang sudah mengalami banyak perubahan. Nah, kehidupan manusia itu tidak akan pernah bisa terlepaskan dari dua aspek tadi, olahraga dan olah batin. Dalam artian fisik jasmani dan batinnya atau rohani. Nah, kalau keduanya nih bisa sinergi nih, kerja bareng, itu nanti kehidupan kita akan lebih berkualitas. Singkat kata, banyak orang kan bilang kepengennya mah hidupnya senang, matinya tenang. Jadi tujuannya biar bisa mengkondisikan itu. Hidup senang, mati tenang. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Luar biasa ya, ternyata ada seperti itu ya. Nah, saya kalau boleh tahu ya, sebelum kita lebih lanjut, sekarang sebenarnya kegiatan dari Koroy apa aja? Saya dengar-dengar Koroy ini pernah ya ikut latihan meditasi dengan guru-guru besar ya, dengan Yang Mulia Bante Kamsai, terus dengan saya Laili Pankara, pernah juga bersama latihan meditasinya tuh ke Bante Damadiro, terus ke Sayadaw. Luar biasa ya. Kegiatan Koroy saat ini apa sih? Kalau kegiatan saya saat ini di saat musim pandemik ini saya lebih banyak aktivitasnya di saung virtual, dan kebetulan dipakainya saung virtual ini lebih banyak untuk sharing yoga gitu. Tetapi sebenarnya background saya yang profesi formalnya adalah di dunia IT sebelumnya gitu. Oh, ya. Okay. Baik. Bapak Ibu, saya mau mempersilahkan dulu Bapak Ibu dan teman-teman serta saudara-saudari sedang mengikuti kita. Kalau memang punya pertanyaan seputar nanti topik-topik yang ataupun bahan yang disampaikan oleh Pak Roy, itu boleh silakan diketikkan di kolom komentar ya. Ada juga di YouTube juga bisa. Kita juga live di YouTube, kita juga live di Facebook. Silakan boleh diketikkan ya komennya. Nah, saya mau tahu juga Bapak dan Ibu di sini yang rajin nih olahraga, silakan diketikkan di komennya Bapak dan Ibu ya, teman-teman semua yang rajin olahraga ya. Baik. Sekarang kalau misalnya kita lihat tuh olahraga itu sebenarnya kan banyak, ada orang suka renang, terus suka macam-macam lah, berkuda, dan olahraga seperti apa sih yang dikatakan olahraga berkualitas itu? Oke, nah tadi Cici sudah menyebutkan berbagai jenis olahraga, beberapa. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya di muka bumi ini ada berapa banyak total dari jenis olahraga? Nah, kalau mau googling ya, disebutkan itu ada lebih dari 8.000 jenis olahraga. Walaupun kalau yang terkenal dan di seluruh dunia diketahui mungkin bisa kita katakan ada 33 jenis. 33 jenis ini yang dipakai untuk pada saat pertandingan olimpiade. Nah, tetapi olahraganya yang seperti apa sih yang ada itu? Bagaimana kita melihat bahwa itu sebagai suatu olahraga apa bukan? Aktivitas apa yang dikatakan sebagai olahraga? Nah, saya coba kupas sedikit ya. Yang pertama nih, kalau tujuannya itu bisa kita rangkum menjadi 3. Yang pertama, tujuannya adalah untuk strength atau kekuatan. Selama aktivitas tersebut bisa membantu
mengembangkan otot-otot kita atau menjaga kekuatan otot kita itu termasuk salah satu tujuan dari olahraga untuk menjaga dan meningkatkan kekuatan supaya aktivitas sehari-harinya bisa dilakukan, punya cukup tenaga. Yang kedua adalah fleksibilitas atau stretching. Nah, aktivitas tersebut tujuan olahraga adalah supaya kita nggak jadi kayak robot, kuat, ngangkat beban tapi kaku gitu. Jadinya kan nggak enak. Nah, jadi tujuan kedua dari olahraga selain kekuatan untuk meningkatkan dan menjaga kelenturan, fleksibilitas. Dan yang ketiga nih, yang seringkali orang lupa, adalah untuk koordinasi atau keseimbangan. Kayak gitu. Seiring usia, terutama usia bertambah, rentan sekali orang jadi mudah jatuh dan itu kan berbahaya. Nah, dengan kita beraktivitas olahraga, nah itu sebenarnya kita akan menjaga supaya kita lebih seimbang. Nah, jadi arti olahraga sendiri sebenarnya adalah untuk menjaga, mempertahankan, melatih tubuh jasmani kita untuk mendapatkan tujuan ketiga tadi. Nah, tetapi nih tujuannya jelas. Cara melakukannya pun sebenarnya juga bisa dibagi tiga loh. Dibagi tiganya seperti apa? Nah, ada yang pertama nih, olahraganya gak repot, cukup dilakukan sendiri. Namanya jenis kategorinya adalah kategori individual. Jadi terserah, mau lari, lari sendiri, makan, makan sendiri. Kalau makan olahraga nggak, Susi? Kira-kira? Makan. Iya. Olahraga. Kenapa disebut olahraga? Kan bulunya goyang-goyang. Nah, bisa aja sih, benar juga kalau mau disebut olahraga dalam konteks bukan makan sebanyak mungkin, tetapi pada saat kita makan, kita mengunyah nih supaya rahang kita tetap kuat kayak gitu. Coba bayangkan, Bapak Ibu tutup mulut terus, nggak boleh senyum, nggak boleh ngapa-ngapain. Itu otot-otot di wajah akan kaku. Jadinya nanti ini akan muncul masalah lain, ngomong jadi susah dan lain-lain, ya kan? Nah, jadi balik lagi dari kategori tadi, yang pertama adalah individual, ya kan? Kategori yang bisa dilakukan sendiri. Lari, main sepeda bisa sendirian. Tetapi ada juga yang butuh teman untuk olahraganya. Nah, ini kategori yang kedua adalah kategori olahraga yang sifatnya butuh partner. Misalkan main badminton, main tenis meja, kayak gitu. Yang ketiga pasti udah tahu, yang paling seru adalah asiknya rame-rame. Nah, butuh tim atau grup. Nah, jadi kurang lebih seperti itu olahraga. Seperti apa yang kira-kira bisa membantu mendukung supaya kehidupan kita berkualitas, yang memenuhi ketiga tujuan tadi, kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan atau koordinasi tubuh. Ya. Oke, thank you. Bapak Ibu, saya mau sampaikan dulu ya kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang saat ini sedang live bersama dengan kita. Setelah dari ini akan ada beberapa aktivitas dan juga kegiatan seperti yang di broadcast, yang ada di flyer disampaikan. Anda mungkin bisa saja mengetahui kesehatan diri pribadi saat ini seperti apa lebih kurang. Dan tentunya itu akan harus bisa diketahui kalau kita ngelakuin sendiri. Bapak Ibu teman-teman jangan kemana-mana. Bahkan kalau bisa saat ini, kalau nanti ada beberapa kegiatan atau instruksi yang diberikan, saran saya nih, kalau ada suami di rumah, ada istri di rumah, ada anak, ada oma, ada opa yang memang secara fisik mereka masih mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang disarankan, yuk kita ajak mereka rame-rame. Karena tadi kan seru kalau kita ngelakuin rame-rame, benar nggak? Jadi silahkan, kita setelah ini akan ada beberapa hal yang saya yakin banget nih Pak Roy ya sudah siapkan nih buat kita. Sekarang saya mau tanya, kalau ternyata begitu banyak kegiatan-kegiatan olahraga itu, kan saya jadi bingung dong gimana caranya memilih, bener nggak? Karena kalau setahu saya ya ada yang suka ini, suka itu, ya gimana caranya? Oke, pertanyaan yang menarik. Betul, Bapak Ibu, karena saking banyaknya dari 8.000 itu, gimana cara kita milihnya? Yang mana? Nah, sebelum saya menjelaskan, saya mau kenalin dulu. Di Saung Virtual ini, saya punya binatang piaraan. Ya, saya kenalin dulu satu persatu binatang piaraan saya, ya. Nah, jangan kaget. Nah, ini ada Momo, si singa. Itu di situ ada Mimi, si kucing. Di sebelah sana ada burung elang. Mereka semua banyak peliharaannya. mereka bisa dipanggil kapanpun.
ganteng-ganteng gitu piaraannya serem ya. Karena ini gampang banget kalau dalam dunia virtual hanya dengan menggunakan kekuatan pikiran bisa punya piaraan ya. Wih, emang. Nah, jadi pertanyaannya tadi seperti halnya saya punya 3 piaraan ini. Nah, yang pertama nih, si Momo, si singa ini nih. Singa atau macan ini itu dia rahangnya kuat banget. Sekali dia gigit itu nggak bisa lepas. Nggak akan mudah lepas dan cakarnya itu kuat. Nah, jadi kalau olahraga si Momo ini butuh yang sifatnya melatih kekuatan tangan. Dan dia nggak boleh dikasih makan sayuran. Si Momo ini dia tetap harus dikasih daging. Kenapa? Kalau nggak nanti giginya mintul, rahangnya jadi lemah. Nanti nggak sesuai dengan porsinya. Hati-hati lu, ntar Momonya ngambek gigit beneran. Dia udah jinak. Oh iya, udah jinak. Nah, terus tapi beda kalau sama si Mimi. Nah, si Mimi kucing ini, nah mirip-mirip. Dia kan versi mininya nih, versi kecilnya. Tetapi beda dengan si Momo macan tadi. Dia kan butuh ngelihat di lapangan luar, dia lari, dia terkam. Tapi kalau si Mimi habitatnya nggak di sana. Habitatnya dia kadang di komplek perumahan. Jadi dia harus bisa lompat, manjat ke genteng kemana. Jadi dia butuh agility, kelincahan, dan butuh kemampuan untuk nyolong ikan asin di rumah tetangga. Nah, jadi aktivitas olahraganya yang sifatnya butuh kelincahan lebih banyak. Tapi beda lagi sama si elang yang di sana. Nah, elang di sana, walaupun cakarnya dia juga tajam, sekali dia cengkeram dia bisa bawa, tapi dia sangat butuh kemampuan si sayapnya. Kita sebut mungkin tangannya dia kali ya. Nah, sekali kebas, tahu nggak? Elang itu ya bisa terbang hingga ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Wow. Gunung Gede yang ada di Cipanas saja itu ketinggiannya 2900, kalau nggak salah 2958. Dia bisa lebih tinggi gitu. Sedangkan kita sendiri belum tentu bisa naik ke Gunung Gede kayak gitu. Ya, jadi kalau mereka nih bertiga aja aktivitas fisiknya disesuaikan. Mereka bisa jadi seperti sekarang karena aktivitas fisiknya mereka yang membentuk itu. Nah, kita memilih olahraga tentunya juga sama. Harus disesuaikan dengan aktivitas kita, gaya hidup kita maksudnya. Contoh, kalau Bapak Ibu kebanyakan di kantor, duduk aja, berarti kakinya jarang dipakai. Harus olahraga yang dipilih yang menggunakan kaki. Jalan, main sepeda, biar kasarnya mah kalau dibilang jangan sampai tepos deh kayak gitu, jadi nggak sakit pinggang. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata adalah juragan toko apapun, contohnya apa ya, toko emas deh. Toko emas itu ya saya yakin yang punya toko emas biasanya jarang duduk, berdiri, duduk bentar ada yang datang, berdiri lagi. Jadi dia banyak berdiri kan, banyak berdiri. Penyebabnya apa? Kalau banyak berdiri jarang duduk, bisa varises loh. Nah, jadi caranya gimana? Dia harus ada olahraga yang bisa ngelenturkan kakinya, banyak stretching kayak gitu. Berenang, nah itu sangat baik. Nah, jadi kesimpulannya, bagaimana cara kita memilih olahraga? Harus dilihat lifestyle aktivitasnya kita. Nanti disesuaikan olahraga ini sudah terpenuhi enggak. Tapi memang kita harus suka dari aktivitas olahraganya. Kurang lebih seperti itu, Cisusi. Oke. Nah, dan teman-teman ada bersama dengan kita. Boleh diketikkan senang olahraga atau enggak. Kalau ternyata suka, olahraga apa? Kalau tidak suka, why gitu kan. Jadi kita perlu tahu karena ternyata bagus ya yang disampaikan oleh Horoy tadi. Beberapa olahraga itu bisa mendukung fleksibilitas, terus kita punya ketahanan fisik, kelenturan, dan lain-lain ya. Nah sekarang saya mau nanya lagi nih sama Horoy. Nah, olahraga kan udah jadi lifestyle ya. Orang banyak tuh keren-keren kalau olahraga, pokoknya bagus banget. Itu bisa nggak sih zaman sekarang tuh, saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka olahraga. Tetapi saya ini tuh anak milenial zaman sekarang gimana kalau saya lihat ya, karena sekarang banyak itu mainnya mau gadget-gadgetan. Apakah bisa dikombinasikan kedua hal seperti ini? Menarik. Yes. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, karena teknologi udah berkembang banget, jadi banyak banget gadget atau alat bantu tuh yang bisa mendukung aktivitas kita untuk olahraga. Nah, saya mau kasih contoh. Sebenarnya salah satu indikator nih yang sering kita pakai nih, ya, saya coba munculkan ya di atas ini.
Nah, sebentar. Ini kita munculkan yang biasanya kalau Bapak Ibu misalkan ke dokter gitu, yang dicek apa? Tekanan darah tuh yang pertama dicek, betul kan? Nah, tekanan darah di atas ini ada indikatornya. Jadi ada nggak sih alat ukur buat olahraga ukur tekanan darah? Sebenarnya yang diukur bukan tekanan darah kalau gadget-gadget waktu olahraga. Lebih banyak diukurnya adalah denyut jantung. Tetapi nggak ada salahnya kita perlu tahu tekanan darah kita. Kenapa? Ada loh kalau mau beli ada jam tangan merek Omron yang bisa mengukur tekanan darah. Nah, karena apa? Dari tekanan darah ini kita bisa tahu dari usia nih yang ada di atas sebaiknya kita minimumnya maksimumnya berapa. Karena gini, kalau kita punya tekanan darahnya tinggi, misalkan punya tekanan darah tinggi, jadi kita nggak usah olahraga. Enggak, justru kita harus olahraga tetapi dipilih. Jangan gerakan olahraganya yang bergerak kepalanya terlalu signifikan, jadi gampang pusing, pergerakan cepat. Nah, sorry, itu yang kalau darah rendah maksud saya. Nah, kalau yang tekanan darahnya tinggi, justru dia harus olahraga untuk supaya bisa menyeimbangkan tekanannya. Tetapi jangan yang sampai membutuhkan beban kerja yang berlebihan. Contoh, angkat bebannya yang sangat berat banget, udah tekan darah tinggi, begitu ngangkat bisa bahaya. Nah, jadi gadget ini kepake loh. Jadi cek deh, kalau Anda sebelum rutin olahraga, setelah rutin olahraga, tekanan darahnya bisa turun. Setidaknya jadi Anda tahu. Nah, itu yang pertama, tekanan darah. Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya langsung tanya, boleh ya. Nanti Justru akan bantuin saya kok untuk melihat hubungannya apa tekanan darah dengan olahraga misalkan. Tapi saya lanjut dulu. Yang kedua adalah heart rate yang tadi saya bilang, denyut jantung. Nah, denyut jantung yang normal itu adalah ini 60 sampai 100. 60 sampai 100 itu normal. Jadi kalau Anda punya jam dipakai, sering-sering dicek. Tiba-tiba misalkan dapat kangtau nih, dapat rezeki gede, dapat bonus dari gaji kantor, tiba-tiba denyut jantung langsung naik. Nah, kita waktu olahraga kenapa banyak orang pakai jam kayak gitu? Sebenarnya buat ukur karena ada efeknya loh. Nah, bisa lihat di sini nih, ya, di atas sini. Kalau kita berolahraga atau aktivitas fisik yang denyut jantungnya sekitar 50 sampai 80% dari denyut jantung kita itu kategori olahraganya termasuk very light, ringan banget. Nah, 50 sampai 80%. Maksudnya 50 sampai 80% dari apa? Manusia kita nih, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita maksimumnya itu adalah 220 denyut jantungnya. Nah, misalkan kalau umurnya adalah 20 tahun, berarti 220 dikurang 20. Berarti cuma boleh sampai 200. Nah, kalau ini 80% dikaliin deh 80% dari 200. Ulangi, denyut jantung maksimum kita berbeda-beda seiring usia. 220 dikurang usia. Nah, itu maksimumnya, nggak boleh lebih dari itu. Waktu kita olahraga, dikali berapa persen. Kalau kita mau olahraga yang lebih keras nih, tuh kan lihat tuh kategorinya. Kalau mau nurunin berat badan, nah kalau bisa waktu olahraga denyut jantungnya sampai 70%. Nah, 220 dikurang umur dikali 70%. Kayak gitu. Jadi ketahuan. Aduh, susah ya kalau ngitung-ngitung kayak gini. Ya udah disiapin kok tabelnya. Nah, nih. Ini tabelnya. Jadi tinggal ngintip. Nah, misalkan kayak saya. Kalau saya, nah, misalkan nih di sini nih kategori saya. Kalau ke sini kategorinya, jangan kebanyakan. Saya sekarang ada di umur 40. Nah, jadi umur 40. Kalau saya mau olahraga optimal, biasanya saya jagain denyut jantung saya nggak boleh lebih dari 80%, cukup di 80%. Berarti 24 denyutan per 10 detik. Tuh, di paling atas diturunkan heart rate target dalam hitungan 10 detik. Nah, sekarang kita belajar sama-sama yuk buat ukur. Kita baru saja membahas kan tentang heart rate ini. Nah, iya kalau punya gadgetnya, punya jam tangan bisa ngukurnya emang ngebantu. Tapi kalau kita nggak punya gimana? Memang hubungannya apa kalau kita nggak ngukur-ngukur? Bisa berbahaya loh. Kan banyak berita-berita ya, waktu orang mau olahraga terus tiba-tiba dia kolaps, jatuh. Nah, itu berbahaya. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman yuk kita ngukur sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ukur denyut jantungnya sendiri. Terutama yang komunitas di Cetia Panyasika yang sering meditasi. Harusnya lebih gampang dong, harusnya udah jago. Coba sekarang merasakan denyut jantungnya sendiri. Bisa nggak?
Kalau yang nggak bisa atau yang bisa boleh komentar ya. Nanti kita belajar sama-sama kalau banyak yang nggak bisa. Nah, sebenarnya memangnya kita bisa nggak? Ya, ada beberapa orang dengan diam aja dia bisa ngerasain denyut jantungnya. Nah, tinggal dihitung selama 10 detik berapa denyut. Nah, tapi kalau lebih banyak lagi memang ya nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa ngukur, nah caranya gimana? Nah, kita pakai tangan nih. Kita tempelin misalkan di deket leher kita di bawah telinga. Jadi tempelin di sini. Nah, itu pasti kerasa tuh. Denyutnya. Misalkan kayak gitu. Ya, atau biasanya ngukurnya di tangan. Nah, tek 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 kan kelihatan kayak sinse-sinse gitu loh. Nah, denyutnya. Nah, bisa juga seperti itu. Kita coba aja ukur, ya. Nah, tetapi nanti kalau mau dicoba silahkan ya. Berapa nih denyutnya gitu. Balik lagi yang tadi kita udah bahas tuh. Sebenarnya yang perlu kita tahu, yang perlu kita jaga adalah selama range-nya adalah di 60-100, artinya kita masih dalam kondisi yang oke. Tapi kalau olahraga biasanya pasti akan lebih dari 100. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Itu kan denyut jantung nih. Nah, nanti kalau ada yang mau komentar silakan nanti kita bahas lebih detail. Ini ada yang bagus banget loh dari si Ing ya. Ini beliau mengatakan bahwa beliau melakukan aktivitas olahraganya ini luar biasa sekali karena bisa melakukan aktivitas olahraganya bukan yoga, ada yang rutin melakukan sepedaan, macam-macam. Jadi lari, jogging pagi dan bersepeda, yoga. Nah, tuh. Silakan dilanjut lagi. Yes. Wah, hebat banget, aktivitasnya banyak. Binatang piarannya biar balik ke kandang dulu. Biar tidak mendistract pandangan Bapak Ibu. Nah, olahraganya sudah banyak, bagus. Nah, balik lagi yang tadi saya bilang, ini adalah pengukuran jantung. Biasanya kalau olahraganya udah banyak kayak gitu, biasanya denyut jantung ya makin kuat. Maksudnya gimana? Kalau Anda semakin terlatih olahraga ya, pada saat Anda tidak terolahraga nih, pada saat nggak olahraga Anda lagi diam nih, biasanya denyut jantungnya akan lebih rendah. Bahkan para atlet kalau dia lagi istirahat diam, denyut jantungnya lebih rendah dari 60. Restingnya itu bisa sampai 50, bahkan ada yang 40, itu jagoan banget. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi salah satu indikator bisa dilihat gitu, kalau Anda semakin sering olahraga, ya biasanya denyut jantungnya makin terkontrol. Nah, tetapi saya mau lanjutin dikit lagi. Nah, selain denyut jantung ini yang tadi kita coba kita ukur. Nah, kita juga harus mampu untuk menjaga kualitas dari pernafasan kita. Nah, hubungannya apa? Banyak orang kalau olahraga tuh ya ngap-ngapan, ngomong aja susah. Nah, nggak boleh tuh kayak gitu. Nah, indikator kedua adalah kita nggak ngukur langsung deh yang lebih gampang. Nah, kalau Anda olahraga sampai ditanya orang, lu lagi ngapain? Tar dulu. Nah, itu berarti udah berbahaya. Denyut jantungnya udah sangat tinggi. Nah, kalau Anda udah sampai ngomong aja susah, berarti nafas juga susah. Nah, hubungannya apa? Kalau nafas susah, oksigen yang masuk juga dikit. Nah, ini nih bahaya banget nih. Kalau kadar oksigen kita dalam darah kita kurang dari 90%. Orang normal harusnya kepengennya 95 sampai 100. Cara ngukurnya gimana? Memang kalau ini harus pakai alat tuh yang ditempel di jari tangan. Kayak gitu. Tapi intinya, gak usah pakai alat. Kalau Anda mampu tarik nafas panjang, buang nafas panjang dalam setiap olahraga apapun, itu oke. Dan kalau ketemu orang ada nanya, Anda harus masih bisa menjawab. Artinya, masih oke. Kalau Anda udah gak bisa jawab, nah itu berarti sudah melebihi batas kemampuan. Turunin dikit, kayak gitu. Ya, jadi olahraga banyak bagus. Kayak tadi yang salah satu yang memberikan komentar kan. Nah, Ing itu dijaga kayak gitu supaya tetap bisa nafas dengan baik, ya. Nah, ini hanya sebagian aja dari gadget yang ada. Nah, ini semua sebenarnya konteks olahraga kan. Ini saya coba gambarkan. Ini kan ada ilustrasi gambar tubuh manusia. Nah, tubuh manusia dari paling ujung itu dari tampak luar kita cuma ngelihatnya seperti itu doang. Tapi sebenarnya fungsi dari olahraganya itu sebenarnya untuk memacu keseluruhan fungsi kerja dari tubuh. Nah, yang kedua adalah itu gambar paru-paru. Harus mendukung untuk kinerja sistem pernafasan. Tadi kita bilang, kita bahas, dia harus tetap bisa nafas yang panjang. Semakin olahraga Anda makin terampil, contohnya berenang, nafasnya bisa akan makin panjang. Yang kedua, ini ada gambar tulang-tulang. Berarti akan menguatkan semua sendi tulang-tulang.
Nah, terus menguatkan otot. Nah, terus pencernaan. Nah, terus peredaran darah. Lalu sistem saraf. Nah, sistem saraf ada hubungannya? Iya. Kalau Anda aktif olahraga, aktif bergerak, akan lebih mengurangi resiko pikun. Nah, mengurangi resiko lemah, gerak yang kaku, seperti itu. Karena terus dirangsang dari otak untuk terus bergerak setiap bagian tubuhnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita perlu tahu ini semua untuk membantu kita jadi panduan bagaimana sih olahraganya yang memang bisa mendukung tujuan kita, hidup kita biar berkualitas. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu tentang pemanfaatan gadgetnya. Nah, jadi artinya kita bisa sekaligus menggabungkan kesenangan kita dalam menggunakan kecanggihan gadget berikut juga dengan olahraga yang kita sukai. Jangan lupa ya Bapak Ibu dan teman-teman bisa loh menggabungkan keduanya. Ada tuh, nih saya kemarin direferensiin sama teman untuk menggunakan, nih kalau lagi olahraga atau lagi beraktivitas tuh kita ukur, kita punya kecepatan, denyut jantung dan lain-lain, bagus banget ya tadi sampaikan. Terus sekarang saya penasaran dong, kalau ini sering melakukan olahraga, sering beraktivitas, sebenarnya tubuh saya ini cukup fit atau tidak? Nah, coba orang yang menjawab mau tahu fit atau tidak fit, saya akan minta kepada Koroy untuk membantu gimana cara ngukurnya. Tapi kalau enggak ya sudah, berarti kan semua udah yakin ya badannya fit, jadi kita nggak perlu lagi. Coba Bapak Ibu boleh yang di YouTube ataupun yang di setiap manasika, saya juga nge-host party untuk yang di Facebook saya. Silahkan dikasih komen, pengen tahu nggak sih tubuh saya ini fit atau enggak? Gitu. Kalau ikut acara ini bersama dengan kita dari tadi, yang posisi duduknya enggak nyaman atau apa, nah kita kan belum tahu, atau yang nyaman sekaligus sebenarnya fit atau tidak fit. Penasaran nggak? Saya mau lihat dulu nih, ada nggak yang komen untuk pengen tahu nih tubuhnya fit atau enggak fit. Ya, sambil nunggu Cisusi ngeliat, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa memperhatikan nih kalau dari nonton. Nah, Cisusi duduknya tegak loh. Wah, kan kelihatan dia duduk bersimpu seperti itu. Dari tadi itu nggak bungkuk loh. Bagus ini. Nah, kayaknya berarti mungkin beliau rajin olahraga. Kayak gitu. Kenapa? Karena butuh kekuatan perut loh. Kalau perut nggak kuat, biasanya duduknya itu juga suka bungkuk. Nah, jadi bagi Bapak Ibu semua teman-teman nih, kalau yang ngerasa kok saya bungkuk ya, perlu latihan perut, otot perut. Jadi juga perlu latihan punggung, perlu latihan kelenturan juga. Nah, tapi kelihatannya salah satunya yang simpel adalah itu postur tubuh. Nah, kalau fit harusnya dengan mudah bisa mengkondisikan supaya postur tubuhnya baik. Memang kenapa kalau bungkuk? Kalau bungkuk, lama-lama sakit pinggang lagi, lama-lama sakit punggung, lama-lama sakit leher, dan akhirnya berujung sakit kepala. Kayak gitu. Jadi, baik, ini tidak ada yang memberikan tanggapan kepada kita. Jadi, mau tes gimana sih saya bisa tahu yang sederhana aja. Nah, ini gimana tuh caranya tuh Korwani? Kalau pengen tahu nih ini saya fit atau enggak sih gitu dalam kondisi sekarang ya. Yang sederhana ya. Oke. Jadi yang sederhana artinya sekarang kita nggak butuh alat apa-apa, tapi semua bisa ngelakuin. Nah, gimana kalau dicontohin sama Cisusi deh? Nah, ya, biar Cisusi yang contohin. Nah, caranya gimana? Nah, sekarang caranya ya, Cisusi akan contohin cara starting awalnya, tapi nggak usah melakukan sampai selesai nggak apa-apa. Nah, Cisusi boleh tolong ngadep ke layar supaya semua yang nonton bisa ngelihat. Ya, duduknya ngadep ke layar, tapi duduknya jangan bersimpu, duduknya bersila. Ya, ngadep ke depan, ngadep ke arah penonton, terus kakinya sila. Ya, dikit lagi. Iya, betul. Nah, saya pengen nih, ya, semua Bapak Ibu, teman-teman di rumah kayak Cisusi begitu tuh, duduknya bagus tuh. Nah, bersila. Nah, bersila aja. Bersila biasa, nggak usah lotus kayak lagi meditasi, nggak usah, sila biasa. Jadi kakinya disilangin Cisusi, jangan diangkat, dua-duanya di bawah. Nah, iya, gampang kan? Nah, cuman begini aja. Kalau bisa duduk begini keren. Berarti lentur hipnya. Maksudnya apa? Coba Cisusi angkat dengkulnya tinggi. Nah, karena dia lentur ini. Nah, biasanya ada orang yang kayak begini, nggak bisa turun. Nah, perasaan nggak ada deh.
Saya nggak diminta buat ini, harusnya nih dikerjain sama si Koroy. Nah, ini loh kan jadi model sekalian ya kan. Kalau nggak ada modelnya di rumah kan nggak bisa nyontohin. Kalau duduk bisa turun kayak Susi begini dengkulnya, berarti hip Anda lentur. Kalau hip Anda lentur, aktivitas sehari-hari akan mendukung banget tuh. Nah, sekarang contoh yang kedua nih. Ini yang pertama, bisa sampai turun nggak dengkulnya? Yang kedua, saya yakin kayaknya Susi bisa. Saya ngambil resiko deh, nggak boleh jatuh ya. Sekarang yang kedua adalah posisinya jongkok aja. Coba jongkok, tapi kakinya rapet. Hati-hati ya yang di rumah ya. Contohin. Tapi ngadepnya ke depan. Ya, ngadepnya ke depan aja. Betul tuh pemirsa. Wih, mantap. Dia nggak jinjit loh kakinya tuh. Lihat nggak jinjit. Hebat banget. Dua ini aja berarti ankle kakinya lentur. Pahanya juga kuat. Boleh duduk lagi Susi. Terima kasih. Sila lagi. Nah, ini dua nih. Ini dua gampang, simple. Sekarang yang lebih susah. Nah, tapi nggak usah dicontohin nggak apa-apa. Nggak usah sampai atas, sampai selesai. Dari kaki yang bersila, saya cuma mau Susi nanti dia berdiri. Dari kakinya bersila. Nah, tapi Susi nggak usah sampai berdiri sempurna dah. Yang penting pokoknya sampai naik aja. Gitu. Cobain ya. Hati-hati yang lain ya. Pelan-pelan ya Susi yang lakuinnya. Jangan sampai jatuh loh yang buat di rumah. Hati-hati Susi. Silakan. Kaki sila, tangannya ke depan. Kakinya silang, tangannya ke depan. Lurus ke depan tangannya. Nah, oke, dan pelan-pelan coba naik. Yang penting sampai bokongnya keangkat aja. Hup. Duduk lagi. Mantap. Hebat ini. Untuk sampai segitu aja, itu udah susah loh. Nah, why? Ada satu riset nih, saya cerita ya. Saya lupa deh, kalau nggak salah 2000 berapa dan sempat viral kan? Sitting Standing Challenge. Nah, Susi itu kalau udah bisa sampai setengah kayak tadi, sebenarnya dia bisa sampai atas. Tapi nggak usah lah. Nah, tapi Bapak Ibu di rumah, awas ya, hati-hati loh. Kalau sampai setengah aja nggak bisa, jangan dilanjutin. Kenapa? Nanti jadi oleng takut jatuh. Nah, kalau bisa sampai ke atas berarti mekanisme tubuh bawah, perut itu kuat. Nah, itu tuh organ yang vital dan penting. Nah, jadi ya terima kasih Susi. Ternyata Susi masih perkasa. Biar perempuan juga perkasa. 3 itu aja udah hebat. Itu otot-otot hips, kelenturan dan kekuatan tubuh bawah. Nah, itu risetnya aja. Bapak Ibu di rumah boleh cobain terus kasih komentar siapa yang bisa, siapa yang enggak, ya. Kalau itu kesusahan, ya mungkin kita kasih tes yang lain boleh. Kayak gitu. Susi punya kendala apa enggak atau apa yang request misalkan boleh? Ya, ada yang komen katanya kedengaran apakah cuma suara saya saja? Suaranya Koroy kedengaran enggak? Oke. Coba bantu ketikkan di kolom ini ya, di komentar boleh. Kata Randy, yang kedengaran cuma suara saya. Oh, oke. Mohon maaf, Bapak Ibu boleh coba komentar apakah suaranya terdengar apa tidak ya suara saya. Terdengar nggak? Nah, sambil menunggu nih komen-komen yang lain. Kita sekaligus tes boleh ya nih, saya mau challenge kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu yang berserta dengan kita. Yuk kita coba kalau yang mau, kalau enggak apa-apa. Soalnya daripada saya sendirian, tadi kan saya dikerjain nih ceritanya sama si Koroy. Ayo yang ikut di rumah yang merasa bisa, mulai dari talk show ini sampai dengan selesai sekarang, duduknya kayak saya. Boleh juga. Ini termasuk latihan, bro. Ini termasuk latihan. Ya, agak berbahaya juga sih kalau misalkan ini mereka menonton tapi nggak dengar instruksinya. Jadi teman-teman panitia yang di CPS juga mungkin boleh bantuin cek ya apakah suara saya kedengaran apa enggak. Nah, suaranya sudah kedengaran nggak? Bisa memberi. Ya, dari tadi kita udah cukup lama nih. Mohon maaf. Harusnya sih tetap. Makasih tuh. Jessica komennya pas banget. Hostnya si Susi. Very good example of healthy. Berarti suaranya kedengaran ya? Terdengar semua. Terima kasih ya. Oke. Skenario-nya nggak ada. Abis ini pokoknya dia mesti traktir saya makan. Gak apa-apa. Kita kalau lagi talk show kayak gini nggak boleh cerita full. Nggak boleh diceritain full ke MC-nya mau ngapain aja, ke hostnya gitu. Biarkan, biar mereka juga jadi part of audience-nya. Kayak gitu ya. Ini ada pertanyaan, Cimeni, halo, senang sekali bisa join bersama kita. Jadi kata Cimeni gini, maaf untuk awal-awal koneksinya memang buruk. Oh ya benar ya, mohon maaf. Mau tanya, kegiatan mana yang termasuk olahraga atau bukan? Misalnya salah satu olahraga itu kan ada jalan santai untuk lansia.
Ya, Terus kemudian itu termasuk olahraga enggak? Kalau jalan-jalan di mall termasuk enggak tuh? Gimana tuh? hmm, kita harus melihatnya dari berbagai sudut pandang. Kalau ngelihatnya dari sudut pandang si tubuh jasmaninya digerakkan, itu termasuk olahraga, termasuk jalan-jalan ke mall. Pertanyaannya gini, apa bedanya jalan-jalan ke mall sama jalan-jalan keliling komplek? Lah, kan kakinya dipakainya sama gitu. Cuman bedanya niat gitu. Cuman ini yang lebih penting nih. Nanti kita bahas di sesi kedua sebenarnya tentang olah batin. Nah, kadang kalau orang yang jalan komplek dia bisa tahu udah capek jangan sampai tepar, udahan. Tapi kalau yang jalan-jalan di mall udah capek, nggak mau. Pokoknya sampai belum ketemu barangnya nih, dicari terus jalan terus. Akibatnya apa? Nggak jadi olahraga. Artinya apa? Merusak diri sampai sakit kakinya. Tapi jadi alasan abis itu refleksi kaki katanya gitu. Nah, jadi olahraga yang oke nih, olahraga yang oke aktivitasnya kalau bisa sebelum olahraga tubuhnya dalam kondisi yang fit, fresh. Saat olahraga masih tetap fit dan fresh. Setelah aktivitasnya, kita katakan itu olahraga kalau dia juga masih bisa tetap fit dan fresh. Oh capek tuh kalau bisa olahraga capek, tetapi masih tetap nggak, nggak sampai begitu. Nah masih tetap bisa pulang ke rumahnya masing-masing nggak dibopong. Nah itu olahraga yang optimal. Ya, jadi kalau terpenuhi berarti aktivitas Bapak Ibu itu termasuk olahraga kayak gitu. Cukup menjawab? Ya, terima kasih Ko Roy juga. Terima kasih, silahkan ya yang mau bertanya seputar intinya yang seputar topik-topik yang sedang kita bahas sekarang ini, silahkan diketikkan. Jadi saya akan menyampaikannya kepada Ko Roy. Kenapa ya ada orang tuh kayak kecanduan gitu kayak olahraga, kayaknya kalau udah ngelakuin sekali kepengen lagi lanjut tuh kayak kecanduan, namanya tuh kayaknya nggak kepengen miss deh gitu. Setiap pagi atau setiap hari atau seminggu berapa tuh kalau nggak ngelakuin rasanya dia kayak kurang. Itu why? Oke, nah fenomena ini sering terjadi. Jadi selalu ada dua sisi dari sebuah kondisi. Nah yang tadi Susi bahas itu adalah kondisi orang yang dalam tanda kutip ketagihan olahraga terus, menikmati. Nah, tetapi di lain pihak ada kondisi yang kedua loh, ada orang yang susah banget bahkan untuk memulai kayak gitu. Nah kalau kita paham kenapa ini terjadi, mungkin kita bisa menyeimbangkannya. Nah yang pertama nih, kenapa ada orang yang males olahraga, mulai aja nggak enak, pengen supaya bisa kayak orang itu kok kayaknya menikmati banget kayak gitu. Nah itu karena cuma masalah habit aja. Contoh, coba Bapak Ibu saudara-saudara semuanya setiap hari sikat gigi nggak? Nah sikat giginya pagi apa malam? Jangan ngaku kalau enggak. Nah sikat giginya itu jadi sesuatu yang merupakan aktivitas yang bikin beban apa enggak? Nah, buat sebagian orang udah biasa. Nah, termasuk apa? Bukan hanya sikat gigi, misalkan mandi. Nah, karena udah jadi habit, jadinya biasa. Nah, jadi mereka yang menikmati olahraga karena itu udah jadi habitnya. Nah, oke, saya belum jadi habit, terus jadi gimana supaya saya bisa jadi habit? Sebenarnya, manusia itu selalu menginginkan dua hal. Satu, selalu menginginkan mendapatkan terus semua yang bikin dia enak, bikin dia nyaman. Kedua, menginginkan supaya dia terjauhkan, bebas dari semua hal yang dia gak suka, yang dia merasa menderita. Nah, tahu nggak Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau Bapak Ibu habis olahraga nih, tapi olahraga jangan 5 menit, 15 menit lah paling dikit. Setelah olahraga 15 menit sampai setengah jam, tubuh kita tuh akan mengeluarkan ada yang namanya hormon. Salah satunya adalah endorfin. Endorfin itu akan bikin kita, kalau olahraganya 15 menit ya minimum, itu akan bikin tubuh kita jadi ngerasa lebih nyaman. Efeknya kayak apa? Mirip-mirip kayak orang habis makan coklat misalkan. Habis patah hati, nama yang perempuan nih, terus makan coklat, wah rasanya enak kayak gitu. Nah, jadi kalau sehabis olahraga, tapi dicoba berapa kali. Nah, mereka tuh yang merasa wah enak, rajin, karena mereka mendapatkan sensasi itu. Jadi lebih ringan, badannya lebih fresh kayak gitu. Makanya mereka makin rajin gitu. Jadi penjelasannya karena dua hal. Pertama, karena itu sudah jadi habit mereka dan ada rewardnya. Sehabis olahraga mereka dapat sensasi yang nyaman loh. Jadi kalau Bapak Ibu belum dapat sensasi yang nyaman, teruskan.
sampai satu titik nanti akan dapetin, dan itu akan enak banget. Kayak kalau habis makan enak, kenyang gitu ya. Kenyang makannya. Olahraga juga bisa kayak gitu. Tapi bukan di mulut, di seluruh tubuh sensasinya. Oke? Kurang lebih seperti itu. Thank you, Koroy. Saya mau tanya dong, yang tadi waktu Koroy minta saya untuk melakukan aktivitas itu, Bapak Ibu dan teman-teman juga ikut melakukan nggak di rumah? Yang berhasil seperti yang saya lakukan tadi, yang duduk bersila, dua-duanya itu nempel ya, kaki dengkulnya itu nampak dengan lantai. Terus yang kedua tadi, Koroy sempat meminta saya untuk jongkok nih, jongkok dengan kaki. Lalu ada yang ketiga tadi dari posisi bersila, berhasil nih sampai berdiri atau setengah. Boleh diketikkan di kolom komentar di YouTube, banyak sekali teman-teman yang bersama dengan kita. Terima kasih untuk komen-komennya semua. Boleh juga dong kasih tahu nih, oh ada Melisa, ada Cihani, Cisinta dan lain-lain ya, semuanya itu benar-benar keren ya. Kalau yang bisa saya minta diketik saya berhasil. Terus yang tidak berhasil, nanti ada PR, mudah-mudahan dikasih sama Koroy kali ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya, apakah ada keluhan, misalkan waktu tadi lagi melakukan, tuh kenapa sih saya merasa begini atau saya merasa bagaimana. Kita bisa lanjutkan sekarang, Koroy. Oke. Nah, sebenarnya nih kita bangsa Indonesia beruntung banget loh. Kenapa? Karena kita punya budayanya itu kaya. Jadi kalau terutama mereka yang tinggal di Pulau Jawa, budaya Jawa itu udah tua banget loh. Tua dalam pengertian dari zaman dulu banget ada. Itu terkenal dengan ada istilah olahraga, olah karsa, olah rasa. Nah, tapi secara spesifik kita pakai kata batin nih. Nah, batin itu apa? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, batin itu adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati. Sesuatu yang bisa dirasakan tetapi halus sifatnya. Nah, jadi kalau disebut dengan olah batin, berarti kita mengolah sesuatu yang sifatnya ada di dalam, hanya bisa dirasakan. Nah, kalau di dalam konteks abidama, itu disebutkan tuh bahwa ada yang namanya nama dan rupa. Nah, Pancakanda terdiri dari kategori nama dan rupa. Kalau rupa itu materi, badan jasmani. Dipertahankan, dilatihnya, dikembangkannya dengan olahraga. Nah, manusia itu terdiri jasmaninya dan batinnya atau nama. Nah, di abidama dijebarkan lagi, nama ini dipecah lagi. Ada yang namanya pikiran, bentuk-bentuk pikiran, ada yang namanya memori, ada yang namanya perasaan. Nah, seperti itu. Ada yang namanya kesadaran. Nah, keempat hal ini kan halus, nggak bisa diukur kayak tadi denyut jantungnya, apanya, nggak bisa. Nah, melatih olah batin adalah melatih mengembangkan kualitas si nama tadi, 4 hal tadi. Kualitas perasaan, kualitas pikirannya, kualitas kesadaran. Seperti itu. Baik, luar biasa. Ini ada yang ini seru loh. Yang komen untuk di Facebook dan juga di YouTube, terima kasih. Cilili LT, terima kasih sudah bersama dengan kita juga. Masih belum tutup toko, belum bisa dicoba katanya ya. Jangan lupa ya, jadi PR ya. Pasti bisa kalau Cilili mah. Terus kata Cilili keren loh. Cilili boleh nggak ketikan di ini dong, ketika di Facebook umurnya saat ini berapa? Karena saya tahu ini salah satu yang bareng-bareng ke India waktu itu. Fisiknya luar biasa, keren banget. Ini katanya berhasil Koroy untuk melakukan aktivitas yang tadi diminta untuk dicontohin. Lalu ada lagi yang bilang belum sempat ikut, suruh ulangin. Nah dulu. Berarti Susi yang ulang. Oke, sudah dicoba duduk di lantai, lutut sebelah keangkat, sebelahnya nempel, sebelah nggak keangkat Koroy. Kenapa bisa nggak seimbang begitu ya? Pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya lumrah kok, nggak ada yang salah. Kalau misalkan nggak bisa naik, dan nggak ada yang salah kalau ternyata cuma sebelah keangkat, sebelah nggak, atau tidak merasa seimbang. Nah, untungnya adalah sekarang tahu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semua bisa menyikapi. Berarti ada ketidakseimbangan. Kalau mau ngetes lagi nih, yang paling gampang adalah sebenarnya tangannya nih. Nah, mau ngetes nggak nih? Itu sih mau ikut tes lagi jadi
jadi modelnya gitu. Saya ngedemoin ini nggak ada dalam skenario sebenarnya, tapi ya karena live ya kita bebas ya. Kenapa kita juga lakukannya itu setelah kebaktian supaya kita lebih leluasa menggunakan waktu. Mau tes apa nih sekarang? Nah, Udah pasrah dah saya. tes dari kualitas si batinnya sinkron dengan tubuh jasmaninya kayak gitu. Sederhana gitu. Langsung deh. Gak apa-apa biar teman-teman Ya, bisa cobain ya. Demi teman-teman dan Bapak Ibu yang menonton, ya nggak apa-apa lah, saya jadi mudah-mudahan nggak memalukan. Oke ya, Jusi mau nih. Sekarang Jusi cuman perlu tutup mata. Nah, tapi ngadep ke apa namanya, ke pemirsa, ke penonton gitu ya. Nah, duduknya senyamannya nggak apa-apa. Oke, good. Tutup mata ya. Udah ya, tutup mata ya. Nah, Bapak Ibu karena beliau tutup mata nggak tahu kalau kita ngapa-ngapain kan, biarin aja. Nah, udah tutup mata. Nah, sekarang tutup mata, nggak boleh buka, nggak boleh ngintip nih ya. Nah, yang di rumah lihat nih nilainya, kasih nilai berapa nanti beliau ya. Udah tutup mata, tapi nggak usah meditasi, santai aja. Matanya habis mau dikerjain apa, udah deg-degan nih. Udah tutup mata, tangannya dua-duanya, satu tangan taruh di dengkul kiri, yang kiri tangan kanan taruh di dengkul kanan. Ya, dengkul kiri taruh di tangan kiri, taruh di dengkul kiri, tangan kanan taruh di dengkul kanan. Matanya ditutup. Oke. Nah, sekarang pelan-pelan dengan mata ditutup, coba kedua tangannya diangkat ke depan, lurus setinggi bahu. Hep. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua lihat ya, apa yang terjadi tuh. Ngelihat sendiri kan kayak apa hasilnya? Nah, kalau kiri kanan seimbang, dia akan angkat ketinggiannya sama. Lihat tuh, saya nggak mau menceritakan kondisinya, kan bisa ngeliat sendiri itu rata apa enggak, miring apa enggak, lihat sendiri kan. Nah, sekarang pelan-pelan kedua tangannya naikin lagi sampai ke atas paling tinggi, lurus. Hep, Yesus, angkat tangannya up, sampai atas. Nah, yang di rumah lihat. Nah, banyak orang jempolnya jangan nempel. Nah, yes. Nah, lihat rata enggak tangannya ujungnya. Nah, di rumah suruh orang rumah begitu. Kalau nggak rata, berarti ada ketidakseimbangan. Dan itu normal, harus dilatih. Nah, bisa jadi bahu sebelah lebih kaku, bahu sebelah. Jangan bilang tangannya panjang sebelah ya. Enggak, bukan. Nah, oke, turunin lagi setinggi bahu ke depan. Kelihatan kan ada yang lebih tinggi sebelah tadi tangannya tuh. Nah, sip. Nah, kita lihat lagi. Oh, dia bisa rata apa enggak nih? Ya. Oke, turunin. Boleh buka mata. Selesai. Terima kasih. Kasih tepuk tangan deh. Kasih jempol buat Susi di rumah. Nah, saya jelaskan sedikit. Itu cuma main-main. Tetapi kenapa tutup mata? Karena kalau tutup mata, kita berusaha tidak ngejas jadinya. Alami. Cuma diangkat doang. Lalu kelihatan. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih dominan, mana yang lemah. Nah, itu bisa ngukur. Termasuk kaki dan lain-lain. Banyak banget kok tes-tes seperti itu. Ya. Oke. Nah, tapi balik lagi. Nah, kita lanjut mengenai pembahasan kedua. Tadi nih ada kaitannya kan bahwa ternyata untuk menggerakkan tubuh itu ada juga hubungannya dengan apa namanya? Bagaimana kita memerintahkan sinergi dari pikiran kita kan? Atau kualitas batin kita lah kalau dibilang secara umum. Tadi sebelumnya kan dikatakan mengolah batin seperti apa, karena itu kan sifatnya semua halus gitu ya. Nah, saya coba jabarkan sedikit lebih detail lagi ya, boleh ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengolah batin? Kalau dari olahraga kan udah jelas banget ya, mungkin lebih gampang. Nah, kalau waktu kita mau mengolah batin ya, yang pertama itu yang paling penting adalah kita harus bekerja di level pandangan, view. Nah, maksudnya apa di level pandangan? Kalau pandangannya kita sudah tidak tepat sebagaimana kenyataan, nah itu akan berbahaya. Contoh, ya, olah batin. Banyak banget loh orang merasa menderita, mengasihani dirinya. Begitu dia melihat di pagi hari suatu ketika dia berkaca, nggak tahu posisi begitu apa enggak, kayaknya enggak. Terus dia melihat ada satu kerutan di ujung matanya, atau matanya hitam di bawah matanya sini, langsung dia sedih kayak gitu. Nah, kenapa dia sedih? Karena dia punya pandangan bahwa seharusnya tidak boleh
itu. Nah, kalau dia kebetulan begadang terus muncul, harusnya dia menerima kondisi itu. Artinya apa? Ya memang tidak akan ada yang kekal. Nah, di level pandangan seperti itu. Jadi kita harus melihat punya pandangan pemahaman kebijaksanaan dulu. Kalau pandangannya sudah tidak sesuai dengan kenyataan, itu akan membuat kualitas batinnya akan menurun. Jadi contohnya menurun gimana? Jadi gampang sedih, gampang kecewa, kayak gitu. Nah, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan boleh dipotong. Ya, oke. Kalau kita udah punya pandangan yang bisa melihat, memandang segala sesuatu apa adanya sebagaimana fenomena hukum alam yang terjadi, berikutnya adalah dengan modal itu kita bisa terapkan untuk berlatih dalam meditasi. Nah, jadi meditasi itu sebenarnya adalah kayak olahraga. Jadi olahraga buat batinnya. Jadi kita ngetes pandangan kita terapkan pada saat kita meditasi. Hasilnya gimana? Contoh, yang tadi lagi keriput. Kan sepakat bahwa kita sampai tua pasti akan keriput dong. Gak akan ada yang bisa gak muncul keriput. Iya, pakai apapun, obat, suplemen, itu akan menghambat penuaan dini. Bagus, bukan gak boleh. Tapi someday tetap akan keriput. Nah, waktu kita meditasi, berarti kita bilang, saya akan keriput, saya akan keriput. Bukan begitu. Tapi waktu meditasi akan muncul fenomena-fenomena. Kakinya lah pegel, kesemutan. Diterima bahwa, oh memang akan terjadi perubahan sensasi apapun. Tetapi bukan berarti kalau kesemutan terus diantepin. Nah sebenarnya pertanda lu kalau bapak ibu teman-teman nih meditasi kesemutan berarti mungkin kurang olahraga. Harus banyak olahraga biar lebih seimbang gitu. Jadi meditasi sebenarnya hanya untuk melatih loh. Nah kesadaran kita untuk bisa lebih kenal terhadap diri kita. Termasuk nanti muncul perasaan. Abang bakso lewat, tok 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 tok, muncul perasaan. Oh ternyata iya langsung healer tuh. Nah ternyata perasaan saya bisa muncul karena ada faktor trigger dari luar gitu. Ya udah disadari. Nah jangan ditolak, jangan diikuti. Nanti dia akan berlalu. Nah kalau meditasinya udah jago, udah bisa menjaga, menerima sesuai dengan pandangan yang bijak, selanjutnya tinggal diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan berarti harus tenang pada saat meditasi. Di kehidupan sehari-hari misalkan lagi nyetir, macet, udah telat, gara-gara bangunnya telat, nyalahin, wakernya nggak bunyi, kayak gitu. Nah bukan berarti macet terus marah-marah, kayak gitu. Ya udah, mau telat ya udah telat, gitu. Oke, nah kurang lebih simpelnya seperti itu penjelasannya. Bagaimana melatih batin. Ada pertanyaan lagi nih ya. Boleh. Anak-anak itu Cimeni tuh punya anak 2. Katanya anak cowok dua-duanya tuh nggak bisa jongkok. Saya sampai ketawa bacanya. Anak saya tuh dua-dua disuruh jongkok nggak bisa, suka ngejungkel ke belakang. Hati-hati jangan sampai jatuh. Tuh, gimana caranya ngelatih supaya dia bisa jongkok? Ini yang masih anak-anak loh. Yes. Nah, caranya gampang banget nih Susi. Sederhana, cuma satu. Tahu caranya? Nah, sering-sering jongkok. datang ke CPS, ketemu Cisusi, latihan bareng Cisusi, jongkok bersama. Udah gampang. Ya, jawabannya sering-sering jongkok. Tapi jongkoknya yang benar, jangan sembarangan jongkok. Nah, saya cerita nih, kenapa anak tadi masih muda pun susah jongkok. Saya hanya menerka nih ya, kalau saya ramal, kayaknya di rumahnya toiletnya duduk semua, nggak ada toilet jongkok. Nah, tadi yang nanya, kayaknya di rumahnya toiletnya duduk semua, nggak ada yang jongkok. Gitu. Nah, seharusnya memang kalau kita di toilet harus jongkok. Nggak, duduk boleh. Tapi sehatnya ada yang namanya dipan atau ada kayak ada tatakan lagi yang kaki kita bisa naik sehingga posisi kita kayak duduk. Jangan khawatir ya nggak bisa jongkok. Karena orang bule 80% tuh nggak bisa jongkok. Karena mereka jarang lesehan. Makanya tadi saya bilang di awal, kita beruntung banget loh bangsa Indonesia makan sering lesehan kayak gini. Makanya sengaja nih skenario kali ini dibikinnya kayak gini. Ini kita eksperimen. Jadi mohon maaf juga kalau ada kendala-kendala ya. Nah, jadi nggak duduk di kursi, duduk kayak gini seperti itu. Ini ngelatih hipnya biar lebih gitu. Anak Ciane, maaf. Maaf salah sebut, bukan anak Cimeni. Oh iya, anak Ciane. Mohon maaf.
Tapi jangan Selamat. khawatir ya, cepet kok bisa dilatih gitu. Dilatih. Oke. Wih, luar biasa loh ya yang tadi berhasil melakukan tiga-tiganya itu. Saya sih kebiasaan manggilnya Cici Liing, itu umurnya udah 68 tahun. Rajin Bisa yoga, tiga-tiga. rajin bersepeda. Hebat, Keren. keren banget. Yang saat ini live bersama dengan kita. Kalau ada pertanyaan silahkan ya diketikkan. Kalau enggak jadinya saya yang bertanya lagi dong kalau gitu. Tadi kan udah Boleh. jelasin banyak nih mengenai olahraga, olah fisik, terus kemudian juga mengenai batin udah dibahas ya. Saya sebenarnya belum lihat nih, tadi penasaran tangan saya sebenarnya panjang sebelah apa enggak gitu kan. Terus kemudian gini Koroy, dari mana saya bisa tahu kalau batin saya, kayak tadi kan saya nggak tahu apakah batin saya seimbang atau dalam keadaan yang kacau, berantakan, ya kan? Boleh aja kelihatannya fine-fine saja, tapi ternyata pikirannya lagi, kayaknya riuh gitu. Oke. Good. Nah, sebenarnya diskusi itu tuh sangat sulit banget loh untuk mengukur Bapak Ibu kualitas batin kita dari secara objektif kayak gitu. Tetapi sebenarnya bisa harusnya bisa kalau terlatih. Contohnya, untuk mengenali bahwa saya lagi marah apa enggak kan bisa ketahuan dong. Tapi banyak orang lebih gini, tiba-tiba aja kalau marah mah gitu. Jadi dia pokoknya gara-gara dia saya jadi marah. Padahal kalau dia terlatih ya, sebelum dia marahnya meledak dia bisa tahu, saya udah mulai tersinggung, saya udah mulai mau naik pitam, saya udah mau mulai ngelempar gelas kayak gitu. Nah sebenarnya dia tahu kalau terlatih. Kalau nggak terlatih dia nggak tahu kayak gitu. Nah tapi sekarang saya mau sharing dikit nih ya. Nah karena perkembangan teknologi nih ada loh alat bantu nih yang bisa kita pakai hubungannya untuk mengukur kualitas konsentrasi dari batin kita. Ulangi, mengukur kualitas konsentrasi dari batin. Nah, kali ini saya kasihan kalau pakai Cisusi lagi. Nanti dia abis ini komplain, gak mau lagi katanya. Kalau nanti barengan sama saya bikin acara misalkan gitu. Nah, saya panggil aja deh narasumber atau model yang lain ya. Nah, sekarang saya akan panggil di sebelah sana deh, masih lega biar munculnya nanti di sebelah sana ya. Kita akan panggil. Nah kita akan tes. Nah beliau ini ya, nah bisa dilihat. Nah ini ada yang namanya Tante Lucy. Nah Tante Lucy itu pakai headband. Headbandnya itu ya ada keluar suara kan, dihubungkan dengan handphone sebelah. Nah, dihubungkan dengan handphone itu lagi synchronize di kepalanya dengan handphonenya. Jadi dia akan mengukur gelombang otaknya. Tuh, 58% sampai 100. Kalau udah 100% dia udah sinkron. Nanti fungsi alat ini ya, sehabis ini kalau udah 100% nanti Tante Lucy akan meditasi. Kita akan minta dia meditasi. Pada saat dia meditasi, nanti akan keluar suara. Kalau suara hujannya besar, dengerin ya Bapak Ibu, artinya pikiran dia lagi liar, aktif. Nah, mulai. Jadi suaranya ya. Kalau ada suara hujannya kecil dan muncul suara burung, artinya konsentrasinya lagi bagus dan dia lagi turun gelombang otaknya. Saya kencengin ya, biar bisa dengar. Coba disimak. Hitung ada berapa suara kicauan burung yang muncul. Mulai suara hujan berarti pikirannya aktif. Ini cuma bisa 1 menit aja, tak lama-lama ya. Jadi di sekarang Tante Lucy ini lagi menggunakan objek anapanasati. Ketika nafas, menyadari nafas, kayak gitu. Nah, nanti habis ini akan muncul nih hasil dari latihan meditasi selama 1 menit. Jangan tidur, Tante Lucy-nya udah mau tidur tuh. Oh enggak, tanpa sadar biasanya kalau kita meditasi suka jadi nunduk. Nah, udah selesai. Iya, terima kasih. Nah, tuh, udah selesai. Ada chart di bawah. Ya. Nah, kalau chartnya itu kan kelihatan tuh makin turun tuh. Ada yang biru-biru kecil itu adalah ada burungnya tuh ada 6. Nah, pada saat dia menyentuh titik rendah bawah berarti dia lagi aktif. Lagi
calm pikirannya. Nah, kita bisa pakai alat ini kalau kita mau mengukur kualitas konsentrasi kita sehubungan dengan gelombang otak kita. Kayak gitu. Ya, nama alatnya Muse, MUSE. Nah, cuman headband yang bisa kita pakai. Tapi ini hanya untuk mengukur kualitas konsentrasi aja ceritanya. Gitu. Oke, terima kasih Tante Lucy. Boleh Terima kasih ya, luar lagi. biasa. Hebat ya Tante Lucy. Tadi ada yang bilang nggak ada yang berhasil. Berhasil loh. Sis Utami katanya nggak berhasil. Di kita ada yang lumayan berhasil untuk melakukan gerakan-gerakan tadi. Lalu ada pertanyaan nih, Koroy, dari Cihani. Jauh loh. Hai Cihani, ini lagi di Indonesia bagian timur ya. Luar biasa sudah bersama dengan kita. Terima kasih. Katanya, saya tidak berhasil melakukan kegiatan yang tadi. Lalu kalau seandainya lutut agak sakit, apakah harus kita paksa jalan atau kita istirahatin dulu? Terima kasih. Nah, kalau lutut atau dengkul kita sakit, saya profesinya bukan dokter nih. Jadi, saya hanya bisa mengatakan bahwa gini. Kalau ada suatu kondisi sakit yang muncul di badan jasmani Anda, harus dicari penyebabnya. Oke, kalau dibiarkan jadi sembuh, tapi kita akan lebih baik bila kita bisa menemukan penyebabnya. Jadi seperti ajaran Sang Buddha gitu. Kita harus mengenali sumber penderitaan itu dari mana, baru kita bisa membebaskan diri dari penderitaan. Nah, pada saat dengkulnya sakit, saran saya sebaiknya ke dokter atau ke fisioterapi. Nah, kalau sudah dicek ternyata tidak ada masalah dengan tulang, ya, tidak ada masalah dengan kinerja sarafnya, semua oke. Berarti biasanya analisanya kalau dari teman-teman dokter yang pernah saya kenal atau fisioterapis bilang ototnya lemah. Nah, kalau itu berarti tugasnya ngapain? Kalau profesi keren ya, ada namanya rehab spesialis. Nah, tapi kalau nggak harus ke rehab spesialis juga nggak apa-apa. Kemana? Berolahraga yang menggunakan kekuatan pahanya. Si dengkul itu butuh banget dukungan dari otot paha, quadricep namanya, paha atas, paha belakang, hamstring, betis. Nah, itu dibutuhkan. Nah, itu dilatih dengan cara apa? Yang paling simpel adalah main sepeda statis. Sepeda statis, bukan mountain bike. Mountain bike dengkulnya langsung copot itu kalau turun dari hutan, dari atas gitu. Sepeda statis di rumah gitu. Jadi cuman ngapain supaya ototnya aktif. Nah, kalau udah ringan atau yang opsi lain adalah berenang supaya dia gerak si ototnya loh. Yang kita latih adalah supaya ototnya kuat, jadi menjaga stabilitas dengkulnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, thank you Koroy. Oke, masih ada pertanyaan silahkan boleh diketikkan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Koroy ini bisa menjawab kemudahan dan kegalauan yang tidak bisa melakukan gerakan tadi, tapi it's okay karena kita bisa memulai untuk berlatih ya. Kalau sekarang nih Koroy tadi dijelasin udah ada tuh konsentrasi untuk brain kan ya yang tadi Tante Lucy pakai. Indikator-indikator lain apakah kita perlu tahu yang sederhana? Saya kan nggak punya Muse kan dan kita juga nggak promosiin juga ya. Itu kan alatnya doang yang dijelasin. Emang bisa tahu ininya apa indikator lainnya? Misalnya itu gimana caranya kita bisa lebih kurang melatih atau indikatornya kita tahu sendiri ngerasain sendiri itu. Yang tadi lebih kalem itu tadi ya Koroy ya, kita nggak lebih gampang marah gitu ya. Yes, salah satunya adalah seperti itu yang bisa dipakai sehari-hari. Tapi mau nggak kita praktek sama-sama sekarang? Apalagi ada dah. Bukan cuma saya sendiri dong. Enggak, rame-rame semuanya. Iya, kalau saya doang mah curang, kalau mau sama-sama. Ayo, yang mau. Tapi saya tanya dulu ya Koroy, karena kalau misalkan nggak dapet respon tuh rasanya kita cuma ngobrol berdua, gitu kurang afdol. Saya tanyain dulu, mau nggak sih teman-teman, Bapak Ibu yang tadi bersama dengan kita? 5 orang deh, Susi. Kalau ada 5 orang yang bilang mau, baru kita praktekin, gitu ya. Gimana? 5 orang. Kalau ada 5 orang yang jawab, kita ajak sama-sama praktek. Oke, sip, deal. Tuh, ketentuan dari narasumber. Ini kalau misalkan 5 orangnya nggak tercapai kuota, and then kita nggak bisa praktek. Saya perlu komennya dulu nih, yang mau praktekin bareng-bareng. Ada yang komen, oke, terima kasih, mau. 1,
Ini 5 aja berapa pokoknya, orang ya? minimum 5 ya. Oke, minimum 5. Coba sudah terpenuhi belum 5 orangnya? Nah, Saya hitung dulu ya, biar adil. Kotirta, terima kasih. Ciani, terima kasih. Cimedi, terima kasih. Baru 3. Coba saya lihat di YouTube. di YouTube Mau. di YouTube ada 4. Berarti udah cukup. Oke. Ya. Ya udah, kita mulai aja nih ya. Nah, sekarang simple nih. Ya. Cisusi juga boleh ikutan, nggak apa-apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu di rumah ya, coba perhatikan. Di meja saya ini ada apa di sana? Nah, ini kan ada vas nih, ya. Saya mau Bapak Ibu, ini kita lagi mau praktek nih, kita lagi mau tes kualitas kesadaran, kualitas batin Bapak Ibu. Kesadarannya bisa tajam, terjaga apa tidak? Oke, perhatikan vas di sana. Lihat, kecil ya, kecil. Tapi lihatin terus, perhatikan bentuknya, lihat. Kekecilan apa cukup jelas? Ya, perhatikan, lihat terus. Kalau saya tanya itu bentuknya kayak apa, warnanya apa, harus bisa lihat, jelas nggak? Nah, saya bantuin deh, karena kekecilan. Ya udah, saya gedein, saya taruh ke ujung dulu. Oke, nah sekarang saya gedein ya, biar Bapak Ibu bisa ngelihat dengan jelas ya. Nah, begini cukup nggak? Udah gede ini mah, harusnya jelas dong, ya. Nah, sekarang saya mau Bapak Ibu memperhatikan si vas bunga ini ya, dan juga ada apa perubahan yang terjadi di vas bunga ini. Oke, bentar kok, nggak lama, 10 detik. Fokuskan lewat indera penglihatannya. Lihat terus ada perubahan apa dengan vas bunganya. Berubah ini. Segala sesuatu dalam kehidupan kita selalu berubah, tidak pernah ada yang tidak berubah. Perhatikan apa yang terjadi perubahannya, ya. Kameranya terlalu jauh, itu sudah digedein ya. Perhatikan terus. Nah, harus bisa menjabarkan apa yang Bapak Ibu lihat. Kalau kesadaran Bapak Ibu tajam menggunakan, mengakses objek penglihatannya, harusnya bisa melihat dan menyadari bahwa ada objek apa, perubahan apa yang terjadi, apakah vas bunganya atau bunganya seperti apa. Gampang kan? Coba diklik di kolom komentar biar nanti saya kasih penilaian. Kayak ujian aja nih. Apa yang Bapak Ibu lihat? Jangan-jangan yang Bapak Ibu lihat ngelihatnya bukan bunga lagi sih. Ngelihatnya ada kucing lompat. Nah, ini kan tes kesadaran gitu. Nah, apa yang terjadi? Coba jabarkan. Ini baru tes A loh, ada yang tes B-nya ntar. Ini baru pendahuluan gitu. Ya. Ketik. Nah, mau di Facebook atau di YouTube, apa yang Bapak lihat? Nah, kalau kesadarannya tajam, harusnya sadar apa yang terjadi. Ya. Nah, ada yang tulis nih di YouTube. Nah, saya juga kebetulan bisa baca nih. Nah, bunganya berkembang dan kembali kuncup katanya. Bener nggak tuh Cisusi? Yang Cisusi lihat apa juga di sini? Ya, kembangnya pekat dari kuncup, itu kembang ya. Ini yang saya lihat juga. Lalu ada yang komen, vas bunganya membesar. Bagus. Oke. Nah, sekarang nih saya mau lanjut. Berarti semua harus sudah sadar nih Cisusi. Kan Cisusi aja bisa lihat. Berarti yang di rumah dengan Cisusi akan melihat hal yang sama. Melihat vas bunga dan melihat bunganya yang berkembang. Gitu kan? Tiba-tiba ada bunganya dari kuncup sampai mekar kayak gitu. Ada yang komentar di YouTube. Oke. Nah, sekarang ya lebih susah nih. Ini kan di sebelah kanan saya bunga nih. Nah, di sebelah sana, di belakang sana, itu tuh ada vas aromaterapi. Nah, saya mau nyalain vas aromaterapi di sana. Kalau vas aromaterapi dinyalain, akan muncul apa? Asap. Nah, sekarang secara bersamaan, perhatikan bunga, vas, dan asapnya. Oke? Dan harus bisa menjabarkan. Siap? 1, 2, 3. 10 hitungan. Perhatikan. Perhatikan apa yang berubah. Perhatikan apa yang terjadi. Vas bunga, dan asap dari aromaterapi saya di belakang. Nah, harus bisa menjabarkan kedua objek ini. Nanti habis ini ketik di kolom komentar, apakah Bapak Ibu
saudara semua bisa mampu melihat kedua objek ini bersamaan dengan detil apa tidak bisa? Ya, ini kita lagi nguji nih kualitas kesadaran Anda gitu. Ya, kalau orang nggak sadar kan pingsan. Iya, tapi ada juga kesadarannya rendah kayak orang mabok. Nah, linglung gitu. Nah, cukup, udah 10 detik. Nah, silakan tulis di komentar. Ya, kita tungguin komentarnya. Bisa apa enggak melihat fokus penglihatannya terhadap bunga dan asap di aromaterapi yang di ujung sana. Kayak gitu. Kalau Cisusi sendiri gimana? Wah, bentar ke sini, bentar ke sana. Kelihatan sih, tapi jadi nggak tahu mau fokus yang mana. Iya, soalnya kan Bapak Ibu teman-teman Cisusi di sini dia harus ngelihatnya ke belakang, ngelihatnya ke sana. Tapi kan Bapak Ibu kan lebih gampang di layar flat bisa ngelihat langsung dua-duanya. Nah, tetapi ada yang jawab nih Cisusi di YouTube. Nah, saya bacain ya. Ada nih yang menjawab, terima kasih untuk akun Vetadilim, tidak bisa katanya karena objek fast bunga yang ada asapnya nggak jelas. Jadi maksudnya tuh jawabannya nggak bisa melihat dua-duanya dengan jelas. Jadi objek bunga oke, yang ada asapnya nggak jelas. Ketika ada asap, terapi bunganya mekar. Wih, nah ada itu emang aromaterapi. Iya, hebat lu. Mereka bisa mencium. Saya lagi nyetel aromaterapi di sini. Wih, Ya, keren. keren. Sakti berarti udah batin ya. Sakti. Aromaterapi keluar asap atau aroma, lalu di vas bunga warna daunnya berubah. Hebat, aromanya keluar bisa tahu. Udah sakti-sakti loh, lebih sakti daripada guru-guru saya. Nonton di YouTube bisa tahu ada aroma yang keluar gitu. Sakti itu. Apa iya ya, tuh hebat loh Cimeni bilangnya aromaterapi pas bunga warna daunnya berubah. Ada lagi nggak yang komen coba? Oke, kata Melisa, wah susah, nggak bisa fokus deh ketiga objek bersamaan. Kok 3? 4 atau mah kalau sama Koroy sama saya, kecuali saya nggak perhatiinnya cuma Koroy. Nah, banyak banget tuh yang komentar yang di YouTube. Juga yang ada di Facebook kali pada komentar juga. Nah, kita bahas singkat ya di Susi biar mereka jadi punya dapat pemahaman tambahan bahwa gini, sebenarnya benar yang Bapak Ibu teman-teman rasakan bahwa kita tuh nggak bisa fokus dua objek bersamaan secara detail. Pada saat kita perhatikan si bunganya, ya, nah si asapnya bisa ketahuan tetapi nggak akan begitu detail. Pada saat kita perhatikan si asapnya, dia ke kiri ke kanan, bunganya akan menjadi agak sedikit blur dan tidak fokus. Artinya apa? Batin kita, kesadaran, konsentrasi kita sebenarnya hanya mampu untuk bisa fokus secara detail satu objek gitu. Nah, jadi tetapi itu kalau kita fokus artinya kita melatih konsentrasi, kita tercerap ke dalam objek itu. Set, jadi yang lain akan jadi semakin blur, semakin buyar. Nah, tetapi kalau mau latihnya, batinnya adalah yang dilatih kesadarannya nih, bukan konsentrasinya. Kesadarannya, Anda jangan sampai terserap. Jadi, dalam tanda kutip, step back, mundur sejenak. Sekedar sadar ada asap dan ada bunga. Tidak usah terlalu detil. Nah, jadi hanya sadar, jadi Anda tetap terpisahkan dari objeknya. Nah, ini namanya melatih kesadaran sehingga bisa memutuskan saya mau merespon apa tidak terhadap objek. Saya kasih tes satu terakhir ya. Mau nggak diskusi? Mau dong. Terakhir ya. Karena topiknya pas lagi dibahas. Kalau mau saya mau. Oh, boleh ya. Nah, kalau yang ini nggak usah disurvei lagi dah, gitu. Nah, ini saya hilangkan dulu ya si vas bunganya sama si asapnya. Nah, sekarang nih, ya, saya mau Bapak Ibu menggabungkan, oke ya? Gabungkan apa? Gabungkan konsentrasi dan kesadaran. Oke? Kalau konsentrasi kan yang tadi yang pertama, yang kata Lucy. Pokoknya fokus ke nafas. Semua di luar diabaikan. Melatih kesadaran. Yang penting saya sadar tahu apa yang terjadi, tapi saya jangan tercerap ke objek itu. Sekarang kedua-duanya. Saya mau ngapain? Saya mau Bapak Ibu sekarang
hanya memperhatikan saya. Saya tahu gambarnya memang lebih kecil, kan ruangannya gede. Kalau saya gedein nanti jadinya raksasa dong. Nah, perhatikan muka saya, Cisusi juga boleh gitu. Liatin dari Lihat dekat. mata saya, ya. Saya kedip berapa kali? Aduh, mata saya udah kecil lagi. Aduh, susah banget nih. Aduh, sampai Ini harus namanya dikecilin kah Melisa. handphonenya? Kayak gitu. Saya kedip berapa kali gitu, ya. Oke, atau Fokus nih. Fokus karena kecil. betul, makanya harus fokus jadinya. Melihat saya berapa kali kedip gitu ya. Ntar saya hitung ketiga baru. Nah, yang penting cuma menyadari melihat saya kedip berapa kali. Lalu nanti cerita apa yang terjadi. Gampang ya? Gampang. Siap nih, cuma 10 hitungan loh ya. Dalam hitungan ketiga nih. 1, 2, 3. 10 hitungan. Saya kedip berapa kali? Nah, udah kedip 2 kali tuh. Dikasih tahu terus. Hitungin ya. Hitungin. Jangan lupa dihitung. Oke. Mohon maaf kalau ada yang kaget ya. Tapi balik lagi. Tulis di kolom komentar. Jadi kedipan saya berapa? Terus tulis di kolom komentar biar kita bahas. Bukan hanya jumlah kedipannya. Apa yang terjadi tadi? Ada apa? Tadi Cucu bilang ada setan, biasanya. Ada berapa setan? Ada berapa hantu? Kayak gitu. Coba tulis. Coba. Ya. Teman-teman, Bapak Ibu coba ditulis. Tadi waktu Koroy minta untuk kita memperhatikan berapa kedipan dia, kan pada fokus dong, udah mana orangnya jauh, kecil gitu kan matanya juga. Terus ada yang terjadi di tengah-tengah. Apa yang terjadi, apa yang Anda lihat, silahkan diketikkan. Atau hanya cuma enggak ngeliat apa-apa, cuma ngeliat mata Koroy doang. Udah ada yang komentar tuh. Kayaknya nih, ya komentar ya, komentar yang banyak ya. Ada nggak yang komentar? Ini kata gini, jawabannya lucu-lucu dah. Apa tuh? Nih ya, saya bacain ya. Kata Elina itu 10 kali, kata Lina nih. Terus Lina kamu bilang apa? Ada sadako? Sadako? Kok dia bisa tahu itu sadako ya? Apaan sih? Terus dikasih kata Randy, dikasih jump scare. Emang ada yang kaget ya? Emang ada yang kaget? Silahkan ya diketikkan kalau kaget. Kalau kata Peta di Lim 12 kali. Nanti kita tanya, jangan-jangan yang ngedip juga nggak tahu berapa kali. Lalu di sini ada yang jawab tuh. Ini kan 14 kali kata si Penny. Lalu Yana bilang Ciani ada penampakan. Penampakan beberapa orang melihat penampakannya ada 11 kali. Bervariasi banget nih. Coba kalau yang benar berapa kali? Aku sih nampaknya nggak tahu dia juga berapa kali. Oke, kita bahas ya. Jadi gini, Bapak Ibu. Balik lagi tujuannya. Kita tadi lagi mau ngetes apa? Kita lagi mau tes kualitas batinnya Bapak Ibu. Apakah bisa fokus dan menjaga kesadarannya? Itu kan? Nah, kalau tadi yang tes sebelumnya yang menjaga kesadarannya, yang disuruh melihat bunga sama asap, sebenarnya nggak usah lihat bunga atau asap, nggak apa. Yang penting sadar apa yang terjadi tuh. Oh tahu ada asap, oh tahu ada bunga. Kalau cuma melihat bunga, tahu bunga doang nggak tahu asap, berarti itu terlalu fokus ke sana sehingga tercerap. Nah, kita mau ngetes. Nah, yang sekarang tadi kita lakukan ceritanya, cuman pengen apakah masih tetap bisa sadar sehingga tidak kaget. Selama Bapak Ibu nggak kaget, sukses. Udah intinya. Why? Karena begitu kaget apa? Ayo. Hitungannya hilang semua. Lupa. Apa udah. Jadi bukan masalah hitungannya gitu. Kan sering nih dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu lagi kerja nih, ngapain aja? Teman-teman lagi kerja tugas sekolah, misalkan tuh ngapain? Terus ada yang nanya, ntar siang makan apa? Udah dijawab. Terus tadi gue lagi ngapain ya? Lupa. Nah, berarti kan kesadarannya lengah tuh. Tadi lagi ngomong apa? Atau lagi telepon. Terus tiba-tiba yang nanya terus, tadi gue ngomong udah sampai mana ya? Nah,
gitu loh. Jadi ada faktor kagetnya. Faktor kaget adalah faktor tidak siap. Tapi lumrah kok kalau kaget. Kan jarang-jarang ngelihat ada makhluk putih-putih kayak tadi. Nah, gitu ya. Nah, walaupun itu kan cuma virtual, kan udah tahu ini virtual gitu. Nah, tetapi intinya gini, kalau kita semakin terlatih, nanti kita akan bisa jaga kontrol batin kita gini. Oke, saya tahu ada sesuatu, ada objek itu, tetapi saya tetap tenang. Nah, kalau tadi teman-teman ngerasa deg-deg begitu muncul, tuh Bapak Ibu ngerasa makin deg-degan, nah sudah terpengaruh. Gitu. Jadi batinnya sudah merespon terhadap objek di luar. Gitu. Ya, jadi harusnya kita yang kontrol. Saya mau merespon apa tidak, kayak gitu. Saya mau merespon apa tidak? Saya nggak mau merespon. Saya harus tetap bisa tenang. Ya udah tenang, kayak gitu. Oke ya, di sisi kurang lebih seperti Thank itu. you so much. Jadi sebenarnya juga nggak penting ya jumlah berapa kali ya. Ini ada yang jawab 20 kali, setelah 12. Terus ada juga nih Sasa bilang, oh langsung gak fokus begitu jam scare-nya keluar loh. Ada yang mundar mandir katanya, emang iya. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi. Kalau begitu ya, Koroy, ini karena waktu juga ya yang akan memisahkan kita kelihatannya Cia. Ini sebenarnya kalau dilihat dari awal sampai dengan sekarang nih kita udah melakukan beberapa hal yang menarik ya, mulai dari fisik tadi, lalu kita barusan ini sebenarnya lagi mengolah, sedang mengetes ya keseimbangan batin, awareness-nya kita. Benar ya begitu ya teman-teman, Bapak Ibu? Semoga dari tes-tes sederhana mulai dapat gambaran, oh ternyata saya tuh gampang kaget, oh, saya very easy to lost focus gitu, terus enggak kok saya sangat stabil. Silahkan dilatih ya, bila perlu minta Koroy sering-sering bikin jump scare gitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi, atau Bapak Ibu sebelum saya tutup, ada pertanyaan apa atau ada yang mau disampaikan boleh ya. Sekarang saya mau tanya sama Koroy nih, kalau demikian ujung-ujungnya nih apa sih hubungannya, kan belum diomongin, antara latihan fisik atau olahraga dengan olah batin tadi yang kita berlatih. Coba mungkin bisa, saya yakin ya teman-teman dan Bapak Ibu pasti juga kepengen tahu nih jawabannya. Yes, terima kasih Susi sudah mengingatkan. Tema kita korelasi olahraga dan olah batin. Dari tadi kerjanya kok kita main-main terus ya? Oh, nah, jadi gini Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Kalau olahraga atau kualitas jasmaninya itu prima dan Anda melakukan olah batin, kualitas batinnya juga cukup sehat. Kedua ini, seperti tadi di awal dibilang, kalau bisa bersinergi dengan baik, Anda kehidupannya akan berkualitas. Nah, sekarang saya kasih contoh. Dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, kalau anggota masyarakatnya semuanya rajin olahraga dan sehat-sehat, komunitas masyarakatnya akan lebih produktif. Yang petani makin giat, hasil panennya bagus, pedagangnya, pekerjanya, dan lain-lain. Jadi kehidupannya lebih produktif. Oke? Itu hanya karena badan jasmani. Yang kedua, batin. Kalau di masyarakat tersebut juga semuanya rajin melatih dan menjaga kualitas batinnya dengan cara ya mungkin dengan bermeditasi, mungkin dengan berdoa, beribadah sesuai keyakinannya masing-masing, harusnya mereka akan bisa lebih sabar, lebih tenang, nggak gampang kaget. Gampang kaget tuh bahaya loh. Yuk kaget langsung bereaksi, ya, langsung bereaksi dan menyebarkan hoax. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi kalau keduanya itu sinergi, korelasinya, si tubuh yang sehat biasanya akan mendukung kualitas batinnya terkondisikan dengan bisa jadi lebih berkualitas. Bayangkan kalau Bapak Ibu lagi sakit banget, sakit kepala, ada orang nanya sedikit atau kasih info apa gitu, langsung tuh marah gara-gara sakit batin. Gara-gara sakit batin, gara-gara sakit jasmani gitu. Jadi gampang meletus-letus tuh karena faktor jasmaninya. Begitu pula sebaliknya. Coba kalau Bapak Ibu ada yang lagi misalkan gitu patah hati apa gitu, atau lagi ngerasa misalkan tiba-tiba kakinya sulit untuk jalan. Nah, beban pikiran kan makin dipikirin, kenapa, makin gak mau berusaha, makin gak olahraga, yang tadinya cuma kakinya, tangannya juga makin susah gerak dan lain-lain. Jadi korelasinya satu mempengaruhi yang lain, yang satu lagi juga mempengaruhi yang
saling mempengaruhi. Nah, jadi harus dilatih dua-duanya secara seimbang. Dan sudah ada riset medis kok. Mereka yang punya sakit jasmani kronis cenderung menjadi faktor resiko bahwa kualitas mentalnya jadi lebih berpotensi menimbulkan contohnya depresi kayak gitu, ya kan? Nah, begitu pula mereka yang mempunyai gangguan kesehatan mental punya potensi, karena gangguan mentalnya berarti dia akan sulit untuk menjaga kesehatan tubuhnya biasanya. Seperti itu, Susi. Thank you so much, Koroy, atas ini ya, penjelasan yang begitu briefly dan clear buat kita semua. Dapat sudah jawabannya. Jadi artinya kalau saya pribadi ya menyimpulkan apa yang Koroy sampaikan ini buat saya pribadi, berarti harus rutin nih sayanya tuh untuk berlatih secara kegiatan atau aktivitas fisik tentunya yang saya pilih sesuai dengan saya punya minat dan yang saya tertarik. Dan tentunya melatih awareness melalui beberapa kegiatan. Salah satu tadi dengan belajar fokus ya, meditasi mungkin bisa jadi ya termasuk salah satu. Dan sekali lagi banyak pilihannya, kan gak semuanya. Saya suka sepeda, apa bisa misalkan juga melatih untuk olah batin dan olahraga sekaligus. Saya senang yang ini, senang yang itu. Kira-kira saran dari Koroy atau menurut pengalaman Koroy selama belasan tahun ini ya berkecimpung di sebagai seorang praktisi meditasi dan juga seorang yang memang olah batinnya setahu saya beliau aktif banget di yoga. Jadi beliau ini boleh katakan meditator dan yogi, Bapak Ibu. Ada saran nggak aktivitas apa yang bisa mengkombinasikan keduanya? Saya nggak suka yoga misalnya. Nah, Oke, selain itu terima deh. kasih. Nah, sebenarnya requestnya bagus banget dari Susi. Kira-kira ada nggak sih yang efektif nih, biar efektif olahraga yang sekaligus olah batin gitu? Apa ya kayak gitu? Nah, saya langsung munculkan aja contohnya. Saya nggak perlu demo, tapi saya munculkan di belakang. Top. Nah, misalkan ini. Nah, apa ini? Ini Tai Chi. Nah, ini udah terkenal. Banyak orang udah pada tahu. Selain dia menyehatkan tubuhnya, dia melatih pernafasan, paru-parunya makin sehat, dan pada saat dia gerak ini pikirannya tuh difokuskan ke gerakannya. Jadi melatih konsentrasi, melatih ketenangan. Pada saat begini saya yakin nih, kalau ada abang bos lewat di sana, itu mereka tetap gerak tuh, nggak akan oleh, bang, berapaan bang, gitu, enggak, gitu. Karena di sana nggak ada abang bakso keliling, gitu. Ya. Nah, ini salah satu. Tetapi mungkin ada yang berpandangan bahwa itu mau buat orang tua, nggak demen kayak begitu, ya. Nah, sebenarnya tadi si Susi udah bilang, udah kasih clue juga. Sebenarnya kalau mau, gitu ya, latihan yoga itu juga bagus. Nah, jadi saya undang narasumber yang berikutnya. Nah, yoga itu kayak apa sih? Misalkan kayak gini, gerak sih. Kayaknya si Susi kalau nggak salah yoga juga deh. Nah, yoga ini itu gak gampang, lebih challenging mungkin buat sebagian orang. Tetapi ada juga yang merasa bahwa aduh yogaan saya nggak bisa, bosen, pengennya yang lebih aktif gitu. Jadi nggak mau tai chi, nggak mau yoga misalkan. Apalagi nih, nah kira-kira kalau ada yang punya ide masukan apa, saya tunggu komentarnya sebelum saya munculkan nih. Nah, tapi sebelum saya munculkan yang paling keren nih, saya bahas sebenarnya kalaupun nggak tai chi ataupun nggak yoga, olahraga apapun sebenarnya selama kita pada saat melakukan aktivitas olahraganya juga mengkondisikan kesadaran kita bersama gerakan kita, itu sudah menjadi sebuah olah batin. Tetapi banyak orang tidak sadar ada satu jenis olahraga yang sangat keren gitu, sangat keren. Nah, kalau Cisusi mau diikut demo boleh juga. Mau? Nggak tahu. Nah, adalah udah dibilang kalau yoga tadi ya mungkin bisa, tapi kalau ikut demo nggak tahu, yang ini nggak ngerti ah. Nah, ini ya jenis olahraga ini bahkan manfaatnya besar banget, bahkan sampai usia lanjut disarankan untuk melakukan ini. Membangkitkan mood bahagia, tubuhnya jadi sehat, pikiran jadi tenang dan damai. Oke? Apakah itu? Apakah ada yang menjawab? Oke? Belum ada yang jawab? Gak apa-apa.
Selain itu tadi, yang kegiatan yang lain apa? Nggak ada, belum. Mungkin Oke, pada bingung. kita munculin aja. Iya, misalkan aktivitas menari. Kompak, style. Nah, joget gitu. Nah, lihat ini apa bedanya sama lari, jingkrak-jingkrak. Nah, selama begini dia harus nafas terus. Terus memangnya nggak perlu konsentrasi? Perlu banget. Menari, balet, kegiatan seni itu bagus. Jadi sebenarnya bukan masalah gerakannya, bukan masalah olahraga jenisnya, tetapi apakah Bapak Ibu optimal menyadari bersamaan sinergi loh batin dan jasmani bersamaan kayak gitu ya. Nah, kayak cukup. Nah, habis ini kalau ada yang mau ikut gerak boleh. Nah, nanti Jisusi yang mimpin geraknya, latihan bersama request boleh. Bapak Ibu Saya latihan dancing untuk yang ini saya ya. nggak bisa. Oke. Sip. Oke, sip. Kalau begitu, thank you so much Opa Langnam karena sudah berhasil tampil juga bersama dengan kita di sini. Belum meng-closingkan semua, saya mau minta yang kesimpulan ataupun apa sih yang Koroy mau sampaikan buat kita setelah saya lihat nih berapa lama kita live, almost 2 hours Bapak dan Ibu. Thank you so much karena tetap bersama dengan kami. Dari serangkaian apapun yang kita udah lakukan dari awal sampai dengan akhir ini, Koroy kira-kira untuk sebelum penutupan, Koroy mau sampaikan sesuatu enggak? Oke, terima kasih Justi. Saya cuma mau mengutip dari sebuah buku kuno. Ya, saya tampilkan di layar. Buku kuno ini, ya saya bacain kok. Buku ini judulnya The Jewel Ornament of Liberation. Ini buku kuno dikarang dari salah satu tokoh yang terkenal di Tibet. Nah, di kalangan Buddhis mungkin mengenal sosok beliau, Yang Mulia Gampopa. Nah, di buku ini ditulis oleh beliau bahwa human life is one of the most important causes. It is the working basis for the attainment of Buddhahood. Artinya, kehidupan kita sebagai manusia merupakan salah satu sebab atau faktor yang sangat penting yang akan menjadi dasar kita untuk mencapai pencerahan, menjadi transformasi sebagai seorang Buddha. Jadi kehidupan manusia ini berharga. Kenapa berharga? Karena sebagai manusia kita punya dua faktor yang sangat bernilai harta karun kita. Satu, tubuh jasmani. Makanya harus olahraga. Kedua, mempunyai batin. Nah, makanya harus diolah batinnya. Nah, jadi ini adalah harta yang paling bernilai sebagai manusia. Nah, yang bisa mentransformasikan kita mendapatkan pencerahan, meningkatkan kualitas hidup kita jadi full performance, produktif dan efektif. Sehingga Gampopa membuat sebuah puisi. Nah, atau sebuah quote lagi nih yang menjadi pesan buat kita semua. Saya bacain ya quote-nya. Nah, sosok Yang Mulia Gampopa itu seperti di atas ini, di belakang. Ini beliau. Kalau yang mempelajari Buddhism Tantrayana mungkin pasti akan familiar. Nah, puisi beliau saya bacakan ya. Standing in the boat of the human body, you should cross the great flood of misery. Since later this boat is difficult to get. Do not sleep now, you fool. Nah, artinya saat ini kita bisa berdiri di sebuah perahu yang perahunya diumpamakan sebagai tubuh kita. Yang perahu ini, si tubuh kita bisa kita pakai loh untuk menyeberang lautan penderitaan. Karena tubuh kita, si perahu ini, itu susah banget loh dapatnya. Jadi jangan tidur, jangan terlena menikmati kehidupan ini hura-hura doang. Karena kalau begitu kamu jadi tidak beda seperti orang bodoh. Manfaatkan perahu ini supaya bebas dari penderitaan ke pantai Serbang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Thank you so much, Koroy, atas semua yang sudah disampaikan. Dan baiklah, saya posisikan dulu ya untuk ke sini, supaya nanti saya nggak sakit leher. Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah bersama-sama dengan kita dari sekitar 1,5 jam, 2 jam yang lalu,
Terima kasih karena sudah setia bersama-sama dengan Koroy dan juga saya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Koroy kepada kita semua bisa bermanfaat dan kita bisa mulai berlatih untuk lebih serius lagi mengolah raga kita dan mengolah batin kita. Seperti yang terakhir disampaikan tadi, menjadi jembatan karena kita sebagai manusia, terlahir sebagai manusia adalah suatu keberuntungan yang tiada taranya. Kita memiliki kesempatan karena kita punya raga, kita punya batin yang bisa membuat kita menyeberangi dari lautan sebelah sini, lautan samsara menuju ke lautan bahagia. Jangan lupa untuk mengikuti kita selalu di acara live-nya Cetia Panasika, dan seandainya Bapak dan Ibu merasa acara ini bermanfaat atau tidak, baik Anda nontonnya secara live ataupun Anda nontonnya setelahnya, jadi setelah ini nggak sempet nih lagi ngapain, silahkan diketikkan di kolom feedbacknya, di kolom komentar, dan juga di YouTube. Kenapa? Karena kami membutuhkan itu sebagai feedback buat penyelenggara. Apakah konten-konten seperti ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan Bapak Ibu semuanya? Terima kasih untuk semuanya, dan saya Susiang senang sekali bersama dengan Bapak Roy Hidayat. Pamit dulu, sampai jumpa, selamat siang, Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.